Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di sini Aaron RZ. Jadi untuk video kali ini, gue pengen bahas mengenai masalah BBM. Bukan masalah BBM-nya naik nih, kenapa? Tapi gue pengen bahas isu yang katanya Pertalite itu dari harga yang 7650 sama sekarang 10.000 katanya lebih boros yang 10.000. What? Seriously? Oke, sekarang langsung aja kita bahas. Apakah benar? Sudah dikonfirmasi sama pihak terkait, katanya sih nggak ada perubahan sama sekali, memang masalah harga doang naik. Nah, gue sebagai pengguna Pertalite yang udah pakai Pertalite bahkan sebelum BBM-nya naik, Pertalite-nya naik ya, itu gue bisa bilang enggak sih, karena memang ada beberapa faktor yang mungkin orang nggak sadari tapi itu sangat berpengaruh. Yang pertama, selain dari harga BBM ya, yang pertama itu sebenarnya WFH itu kan udah banyak yang menurun ya, dalam arti kata orang udah banyak yang mulai masuk kantor, COVID udah mulai menurun, orang udah makin rame, makin macet jalanan. Itu adalah salah satu penyebab kenapa motor lebih boros gitu. Tapi kalau bisa bilang ya, tapi kan sekarang yang 10.000 lebih mahal, lebih boros katanya. Ya iya, karena kita berada ke faktor kedua. Jadi yang pertama itu karena memang WFH-nya itu udah turun, intinya jalan lebih macet sekarang, jadi lebih boros. Kayak kita kan udah COVID udah 2 tahun, jalanan sepi, sekarang tiba-tiba macet lagi. Kita lupa gitu, dulu tuh yang biasa macet gitu. Yang pertama, yang kedua masalah harga, yaitu kalian dulu kalau yang user Pertalite, kalian beli misalkan bensin Pertalite 50.000 di harga lama 750, kalian bisa dapat 6,53 liter. Itu gue udah sampai hafal. Dan sekarang di harga 50.000, harga yang sama kan hanya dapat 5 liter doang, karena seliternya 10.000. Itu udah berasa banget, men. Rasanya gimana? Iya, kalian pikir deh, kalau misalkan motor biasa itu, misalkan motor bebek atau motor matic, itu misalkan 1 liter itu bisa menempuh jarak 40 kilo lah. Kalau 1,5 liter berarti estimasinya adalah 60 kilo. Taruhlah boros-borosnya 50 lah. Jadi 50 sampai 60 km dengan bensin 1,5 liter itu selisihnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian dengan harga 50.000 isi bensinnya cuma dapat 5 liter, tadinya 6,53 liter, itu kan udah berkurang banget. Biasanya lu sehari PP 50-60 km, sekarang kan harus turunin lagi, dan sekarang kelihatannya lebih cepat habis bensinnya ya, karena memang harganya naik dan orang nggak berasa sih menurut gua. Karena dari dulu mungkin macet di sekitaran bulan Mei habis Lebaran, macetnya makin parah memang. Nah itu gua lihat emang dari segi macetnya udah parah, tapi dari segi harga BBM total Pertalite itu masih sama. Jadi gue mungkin ya, pandangan orang juga, dan gue pun juga ngerasain kalau oke lah sekarang tambah macet, oke, karena COVID sudah mereda jadi sekarang makin macet. Orang yang bikin macetnya doang, tapi masalah konsumsi bensin mereka nggak terlalu karena mereka masih melihat gua BBM beli Pertalite harganya masih 7.650. Kalaupun agak boros-boros dikit, mungkin gua sempat jalan ke sini, sempat kemana, jadi akhirnya gua masih isi bensin. Tapi dengan harga bensin 7.650 itu orang masih ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dengan harga 10.000 per liter itu bensinnya, orang langsung kaget. Wah gila, ini gue boros sama bensin, cepat habis. Ya cepat habisnya ya, walaupun budgetnya sama, bukan cepat habis emang karena lebih mahal gitu. Jadi itu sih, menurut gue sebenarnya cuma gara-gara orang nggak ngeh aja sih, nggak menyadari kalau bensin itu udah naik dan harga yang lu beli itu jauh lebih sedikit lah dapatnya literannya daripada dulu gitu. Solusinya gimana? Kalau dari gue sih solusinya ya cuma satu, paling gampang. Mau ngeluh juga susah, buat teman-teman yang demo pun juga mereka sudah berjuang keras ya. Cuman gue sebagai pribadi, sebagai masyarakat biasa ya, paling cuman bisa membantu atau saving budgetnya di gue pribadi ya adalah dengan berangkat lebih pagi. Karena dengan berangkat lebih pagi itu kita jadi habitnya lebih bagus lah. Mungkin yang dulu biasa berangkat dari kantor misalkan jam 7, tapi ya cobalah bangunlah lebih pagi gitu, jam 6:30 lah, pokoknya coba usahakan berangkat lebih pagi. Gue dulu dari rumah itu berangkat 7.45, 7.40 dari rumah, nyampe patokan itu yang macet banget itu di daerah Galur, parah banget. Itu macet parah itu sekitar jam 8.10, 8.15 kadang di situ. Itu macet banget. Tapi gue tuh itu sempat nyoba bangun pagi udah sebulan 2 bulan yang lalu, 20 menit bahkan sampai 30 menit lebih awal. Nyampe di Galur itu 7.30 bahkan, apa 7.45 tuh gue dulu baru berangkat dari rumah, sekarang udah nyampe sana di tempat yang sama. Macetnya pun sama guys, serius gue nggak bohong. Gue kaget awal, ini gue nggak salah jam nih, gue berangkat lebih pagi loh, kok macetnya sama.
Nah di situ aku bisa menyimpulkan, oh iya, karena memang sekarang udah makin rame. Memang sebenarnya Jakarta itu, terutama ya kota Jakarta, ya seperti itulah macetnya sebenarnya. Cuman ya kita nggak ngeh itu kembali lagi gitu. Zaman dulu sebelum Covid 2018-17, mungkin setengah 8 di daerah Galur misalkan itu belum macet, karena motornya belum banyak lah. Udah 2-3 tahun motor kendaraan tetap nambah walaupun Covid, work from home, tetap kendaraan tetap nambah. Dan ketika udah dinormalkan kembali, mulai new normal, ya udah macetnya makin gila lagi gitu. Jadi ya kalau menurut gua solusinya cuman itu, bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi. Kalaupun macetnya sama, gue masih nggak masalah karena gue nggak perlu ngebut kan, masih pagi bos, jadi nggak usah ngebut. Biasa kalau berangkat agak siang kan pasti ngebut tuh, takut telat dan lain-lain. Dengan gue berangkat pagi, gue jalannya santai. Misalkan gue tuh sekarang jalannya tuh 50, 60, dulu bisa 70, 80 kadang-kadang kan, kilometer per jam. Ngebut lah, intinya ngebut. Gasnya juga disentak-sentak. Itu habit kita narik gas itu juga bisa mempengaruhi motor boros atau enggak gitu. Pindah gigi untuk yang motor bebek, motor kopling, untuk matic yang disentak-sentak gasnya tuh udah bisa bikin motor lebih boros. Memang nggak berasa. Setiap kali sentakan gas kita tuh nggak langsung habis 100 mili apa 500 mili apa 1 liter, enggak, tapi ya tetap aja menurut gua itu kalau sering-sering jadinya lama-lama boros gitu. Itu orang dari habit atau nggak terbiasa, bukan nggak terbiasa sih, dari habit atau dari nggak ngeh itu jadi kebiasaan, makanya boros motornya. Gitu aja sih. Kita teman-teman, video gua kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like bila kalian suka, kalian share videonya jika bermanfaat, dan kalian subscribe channel gua kalau kalian ingin mendapatkan informasi terbaru. Nyalakan loncengnya jangan lupa. Oke, thank you for watching teman-teman. See you next time and have a nice day. Bye bye.